Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Insan Ahsani Takwim. Insan akan menjelaskan tentang integrasi nasional, dan pastinya Insan enggak sendirian. Nanti ada 2 rekan Insan yang akan membantu menjelaskan juga. Tonton terus sampai selesai. Integrasi secara etimologi berasal dari kata Latin integrare, yang berarti memberi tempat bagi suatu unsur demi keseluruhan. Dari kata kerja ini lahir kata benda integritas, keutuhan, dan kata sifat integer, utuh. Dengan demikian, integrasi bermakna menyatukan unsur-unsur menjadi satu kesatuan bulat. Dalam konteks sistem sosial, integrasi bukan penyeragaman, melainkan keserasian antar satuan yang saling mendukung, tetap menjaga identitas masing-masing, dan saling menguntungkan. Singkatnya, integrasi adalah usaha menyatukan unsur-unsur pendukung menjadi kesatuan yang utuh. Oke, kita masuk ke macam integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi kebudayaan. Integrasi dalam kebudayaan adalah proses penyesuaian unsur-unsur budaya yang berbeda agar tercapai keserasian fungsi dalam masyarakat. Dalam konteks nasional, integrasi berarti pembentukan solidaritas kebangsaan yang menyatukan suku-suku bangsa dengan latar budaya berbeda, tanpa harus melepaskan identitas asal, namun tetap hidup serasi dalam peranan dan kedudukan sebagai warga Indonesia. Proses ini mencakup upaya mengatasi prasangka etnis atau stereotype antar suku agar tidak menimbulkan ketegangan, melainkan menghasilkan kesatuan yang harmonis. Lanjut yang kedua. Integrasi sosial sendiri berlangsung melalui aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis dengan faktor penentu seperti komunikasi, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, solidaritas kelompok, nilai budaya dan agama, pendidikan, bahasa, serta daya tampung sosial. Dan yang terakhir adalah integrasi nasional, yang dimana integrasi nasional lahir dari perjalanan historis dan perasaan sependeritaan yang menumbuhkan kesadaran identitas bangsa, sehingga mendorong terciptanya persatuan, tujuan bersama, dan negara merdeka. Tanpa keberhasilan berintegrasi, partisipasi aktif masyarakat akan terhambat dan berpotensi mengganggu stabilitas bersama. Selanjutnya ada integrasi nasional Indonesia, namun akan dijelaskan oleh rekan Insan. Ingat tonton sampai selesai ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Fathur Rohman. Masih semangat buat mendengarkan dan menyimak. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang definisi dan macam-macam integritas nasional, di sini Fathur mau menjelaskan tentang integritas nasional Indonesia. Oke, kita lanjut. Integrasi nasional adalah usaha mempersatukan perbedaan dalam suatu negara agar tercipta keserasian dan keselarasan. Bagi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, dan wilayah, integrasi lahir dari kesadaran kebangsaan serta cita-cita perjuangan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa menjadi kekayaan budaya sekaligus potensi konflik. Sering muncul stereotip etnik, baik positif maupun negatif. Namun stereotip negatif dapat menghambat integras. Untuk itu, bahasa Indonesia yang disepakati sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928 menjadi faktor penting dalam memperkuat solidaritas nasional tanpa menghapus eksistensi bahasa daerah yang dijamin oleh UUD 1945. Keberhasilan integrasi nasional ditentukan oleh kestabilan 4 komponen sensitif yang dikenal dengan SARA: suku, agama, ras, antar golongan. Stabilitas SARA menjadi aset bangsa untuk mencegah perpecahan dan menjaga kejayaan. Selain itu, integrasi juga dipandang sebagai jiwa solidaritas bangsa yang terbentuk dari pengorbanan sejarah dan tekad untuk terus hidup bersama. Nasional Indonesia telah ada sebelum berdirinya Republik Indonesia, karena solidaritas kebangsaan lebih luas daripada sekadar hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu integrasi nasional dan kerjasama antar golongan etnik. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan agama harus dijaga agar bangsa tetap utuh. Integrasi nasional berbeda dengan kerjasama antar etnik, meski keduanya saling berkaitan. Keberhasilan kerjasama etnik tidak otomatis menjamin terciptanya integrasi nasional. Begitu pula persatuan nasional tidak selalu berarti integrasi. Integrasi nasional lahir dari perjalanan historis bangsa yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan perasaan sependeritaan. Dari pengalaman itu muncul kesadaran identitas bangsa serta hasrat untuk mencapai tujuan bersama.
yaitu membentuk negara merdeka. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Fathur. Tonton terus sampai akhir ya, jangan bosan. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fuadi Khaidir Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan integrasi nasional dan masalah integrasi nasional. Oke, kita bahasa perwujudan integrasi nasional terlebih dahulu. Integrasi nasional menuntut adanya kekuatan batiniah, kesadaran, dan kemauan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Hal ini diwujudkan melalui interaksi sosial antar warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Setiap kebudayaan daerah memiliki unsur nilai moral, religi, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan seni. Persamaan unsur budaya tidak menjadi masalah, tetapi perbedaan unsur budaya perlu disatukan agar integrasi tercapai. Untuk itu, diperlukan unsur pendukung yang dapat diterima semua suku bangsa, seperti pembinaan kesadaran nasional, perwujudan keadilan sosial, pengawasan sosial, tekanan dari luar, bahasa persatuan, lambang kesatuan. Oke, kita lanjut lagi ke masalah integrasi nasional. Integrasi nasional menekankan pentingnya mengatasi prasangka etnik negatif yang dapat memicu konflik. Identitas etnik tetap dihargai sebagai aset budaya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Namun kesadaran berbangsa harus lebih dominan agar tidak melahirkan separatisme atau sukuisme. Indonesia menghadapi tantangan pluralitas, geografis, etnik, agama, ekonomi, dan kekerabatan. Kondisi ini sering menimbulkan konflik karena perbedaan nilai, mata pencaharian, fanatisme, atau dominasi etnik. Integrasi dapat terwujud bila warga mampu bekerja sama, hidup berdampingan tanpa konflik, serta menjunjung keadilan sosial, solidaritas, dan kesadaran nasional. Pada akhirnya, kunci integrasi adalah tertanamnya rasa nasional Indonesia dalam diri setiap individu. Nah, itu dia penjelasan tentang integrasi nasional. Jangan dulu akhiri videonya, karena ada sedikit video cuplikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu